Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya ini melee ya. Artinya kita setup untuk membuat apa ini animasinya biar bisa kita klik. Nah, oh ya ini tambahan buat kalian apabila kalian ingin properti seperti kayak stone, ini sudah ada ya, tinggal kalian tarik-tarik aja di tirin biar nanti bisa dipasang. Tapi meskipun ini bisa dibesarin nantinya pakai scale. Nah, itu bisa scale atau kamu pakai scale yang XYZ juga gak apa-apa. Cuman ini masalahnya adalah ketika kamu coba tembus kok coba tuh, ketika kalian coba untuk mendekati si objek ini, itu sebenarnya objeknya nanti akan seperti kayak tembus karena kembali lagi ya, dia tidak memiliki yang namanya collision. Nih contohnya melakukan tembus. Lah ya apa mas cara nih? Sebenarnya bukan pakai kapsul lagi, beda ya. Kalau pohon memang kapsul karena bentuknya. Kalau yang ini tuh bentuknya adalah menggunakan mesh collider. Pilih dulu batunya atau objeknya mu. Ini berlaku untuk semua objek. Cari yang namanya collider mesh, kayaknya ya mesh collider. Nah, apabila konveknya ini nggak muncul hijau-hijaunya kayak begini nih. Nah, ini kan nggak muncul nih. Ya, itu peletakan mesh collidernya salah, bukan di tempat ini. Ya, tempatnya itu. Oh ya ini bakal nggak bisa ya karena meskipun konveknya dimatiin atau dihidupin, ini masih tetap tembus ini. Tuh, tembus kan? Karena peletakan mesh collidernya salah, bukan di depan situ ya, tetapi harus ada di belakang sini. Nah, di situ ada yang kayak gambar tiga dimensinya itu harus tempatnya mesh collider. Jadi nggak boleh di tempat sini. Di dalam terus cari yang namanya mesh collider. Tandanya nanti kalau ini bisa kamu hidupin konvek tuh muncul hijau-hijau. Itu artinya sudah nggak bisa dilalui. Kita coba dulu. Bentar. Nah, kita tes. Loh kan nggak bisa. Bisa diinjak juga ya. Jadi wes enak. Semua ini berlaku untuk semua objek ya. Objeknya itu apapun. Kalau kamu punya objek tiga dimensi, misalkan kamu properti rumah atau apa, tong misalkan, bisa. Pokoknya harus dikasih yang namanya mesh collider, lalu hidupkan konveknya biar nggak terlalu rumit. Nah, lanjut kepada player. Sini saya tutup dulu. Oke, untuk masalah ini kita butuh yang namanya aset lagi yang namanya disebut dengan stats. Ini nanti khusus untuk darahnya ya. Apabila kita pukul nanti berkurang darahnya dan sebagainya. Kita tarik aja seperti biasa kayak yang aset-aset lain. Ada lagi ini import seperti biasa di import ya. Ditunggu aja dulu. Cepat kalau yang ini nggak terlalu lama. Terus pilih game creator, cari yang namanya modul manager. Di sini harus dihidupkan semuanya ya, di enable. Kalau nggak di enable nggak bisa. Game creator example kita enable dulu. Terus import. Lakukan hal yang sama untuk start, tapi jangan start example dulu ya, tapi pilih start dulu, baru pilih start example. Example itu terakhir. Pokoknya ada embel-embel example itu terakhir itu karena contoh. Pilih start dulu, enable, import, baru yang start example. Oke, yang start example ya. Enable, import juga. Nah, kalau muncul kayak gini keep it ya. Pilih keep it, jangan di remove, keep it aja. Terus yang kedua kita butuh melee. Ini untuk pedang. Sebenarnya ada satu lagi namanya itu khusus panah ya atau tembak, itu shooter. Kalau kalian mau bisa saya kasih nanti. Tapi untuk ini kasusnya adalah melee ya.
Untuk milih sendiri sama sebenarnya kayak yang oke. Untuk milih sama ya. Kalian harus masuk ke dalam game creator, kemudian module manager. Jangan example dulu, tapi yang modul dulu, enable. Kemudian nanti setelah itu import ya. Setelah itu pilih yang example, itu harus dihidupin ya, meskipun itu hanya contoh, kita butuh file sampelnya sebenarnya biar enggak bikin dari awal sebenarnya sih, dan cepat gitu tinggal pakai. Kita masuk ke dalam weaponnya. Siapa dulu yang harus di set ya, kalian harus tentuin dulu ya, biasanya sih karakter, sorry, player, karakter. Nah, pilih playernya. Nah, ini playernya. Kemudian di bagian bawah sendiri, bagian inspektor, tambahkan komponen melee. Ketik aja melee atau pilih game creator, pilih melee. Nah, di situ ada karakter melee. Nah, nanti model seperti ini, gak usah diutak-utak, itu biarkan default seperti itu dulu. Kemudian kita bikin sebuah trigger. Nah, di dalam player harus klik kanan dulu, pilih yang namanya game creator, pilih trigger. Di trigger ini artinya seperti mau ngapain gitu loh karakternya. Contoh di sini saya pengen draw weapon, jadi kayak pedangnya saya ambil, atau pedangnya di draw, kalau bahasa Indonesianya itu dipegang ya, draw weapon. Nah, di sini ada yang namanya on start, berarti ketika window ini sudah berjalan, saya memulainya di draw weapon. Terus pilih action, actionnya sama apa yang kamu inginkan, tinggal klik ya, pilih actionnya misalkan di draw weapon, oke, draw. Nah, actionnya tinggal dipilih. Ada yang namanya, ini beberapa action game creator ya, ada melee. Nah, ada yang namanya draw weapon. Mana tadi, melee, terus pilih yang namanya draw weapon. Ada draw weapon. Nah, itu ada draw weapon. Nah, pastikan karakternya adalah player, weaponnya yang mana. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu sword weapon sama melee shield. Ini jangan diapa-apain dulu, kita butuh menduplikasi ini dulu. Jadi ketik di bagian aset yang namanya sword, ada gambar pedang ya, itu tolong diduplikat dulu ya. Kalau nggak diduplikat itu nanti semuanya podo ya. Jadi saran saya sih diduplikat aja. Sebentar, mana tadi ini, mana tadi, sword. Nah, ini ya, ini diklik, terus saya ke bawah dikit. Nah, pilih yang namanya, klik kanan duplikat. Kalau nggak muncul kayak gini kan, nggak muncul ya, kamu bisa pilih edit duplikat, edit duplikat. Terus nah, ada dua tuh, kamu rename F2 kalau pengen nge-rename, atau klik satu kali kalau pengen rename, atau F2. Misalkan ini player pedang. Nah, udah pedang. Yang shield juga sama ya, shield tolong diduplikat dengan cara sama, pilih edit, pilih edit duplikat. Nah, kasih nama yang berbeda, misalkan apa ini, tameng. Oke. Nah, search yang sudah kamu duplikat tadi aku pilih apa tadi, pedang. Mana tah? Nah, di draw weapon ya. Nah, itu harus dipilih yang pedang, otomatis muncul. Kemudian ini yang tameng. Nah, maka secara loh, kok nggak bisa loh. Nah, tameng. Oke. Udah selesai. Kalau kamu klik di bagian itu ya, dia akan secara otomatis menunjukkan posisi pedangnya ada di mana, tamengnya ada di mana. Ya, benar ya.
Dah kalau kamu klik pun muncul beberapa jenis apa ya namanya, beberapa jenis eh, menu atau panel, tapi kalian tidak usah bingung, di sini sudah dibuat. Yang paling kalian perhatikan itu sebenarnya weapon model ya. Weapon model itu model dari pedangnya. Dan ini adalah kombonya. Ini bisa dihapus atau kalau kalian pengen buat sendiri juga bisa. Monggo, bebas itu. Uh, Apalagi nih. Oh ya itu modelnya ya. Nah ini model weaponnya. Cuman di sini kan tidak punya model saya ya. Modelnya cuman ngono tok. Ini apa ya, punyanya bawaan sih sebenarnya. Semuanya bawaan ini. Tameng nggak punya ya, kamu harus punya tameng sebenarnya. Terus biarin aja dulu sih. Oke, coba play dulu aja lah. Pedangnya di mana sih? Loh, kok nggak play? Oh, belum kepencet. Nah, maka kok macet sih? Nah, maka pedangnya tuh, pedangnya kok mengklek. Nah, ini perlu sedikit ada pembenahan dulu ya di bagian pedang ini. Nah, untuk membenahi posisi pedangnya yang amburadul kayak gini, kamu harus pilih player dulu ya, pilih player, terus pilih bagian pedang. Saya tak putar di sini. Nah, pilih pedangnya, tes itu ya. Di bagian atas, nah ini ya, di bagian sword ini, bagian sword, jangan yang sword itu, tapi yang sword doang. Pokoknya yang bagian pedang. Nah, itu ya, hati-hati, bukan yang sword. Nah, ini pilih atasnya. Kemudian kamu putar posisikan dulu, reposisikan sebenarnya. Hati-hati kuningnya harus ikut dulu, Kak, ikut repot itu nanti. Itu soalnya area serangnya itu. Kamu putar-putar aja dulu ya, pakai W E R kalau di 3ds Max. Sama di sini podo ae. Diputar-putar dulu sampai posisinya benar. Misalkan rodok ini. Nah, bisa oke lah kayaknya. Mas, pedangnya bisa diganti, bisa nanti dulu ya. Tak posisikan ulang dulu ini. Kegeden tangannya apa wis. Oke, tak putar dikit. Ingat ya, W sama E kayak di 3ds Max pokoknya. W itu menggeser, E itu muter. Nah, kamu harus mencatat semua posisi dan rotasi yang ada di transform. Positionnya berapa, rotationnya berapa. Tolong catat, biasanya pakai notepad kalau aku sih. Itu posisi yang harus kalian copy nantinya. Mas, bisa di copy? Kayaknya nggak bisa. Jadi makanya kita harus di copy satu-satu. Bukan di copy sih, dicatat satu-satu dulu. Ini position, terus X, Y, Z. Ya, ini rotation. Ingat ya, pada saat memindah itu memang harus apa namanya? Harus kondisi play. Nah, setelah itu masuk ke pedangnya. Nah, di pedangnya ada yang namanya position offset dan rotation offset. Ingat kan tempatnya pedang tadi? Tempatnya pedang tadi harus ngeklik pada bagian draw weapon. Atau search saja pedang, di situ kan sudah beres ya. Nah, ini tinggal diketik aja wis, sesuaikan dengan persis sama dengan yang transformasi awal. Piro emang? Oh, 0,016.
terus rotationnya pas posisi mengganti di sini itu harus dipatikan playnya, jangan dihidupkan. Ini minus, bener ah? Salah ya. Kita coba F, mana F, nah ini ya, kita play. Mana sih kok nggak bisa di play? Nah, maka pedangnya secara otomatis loh. Wes beres. Jadi gitu ya caranya mereposisikan pedang. Mereposisikan benda. Jadi dites dulu posisinya di mana dan bagaimana. Baru di copy ke pedang atau shieldnya itu tadi. Udah beres kan? Gampang ya ini masalah ini. Nah, sekarang bagaimana cara ganti pedangnya? Kamu harus cari sword dulu. Model pedangnya yang mana yang kamu pakai ya. Nah, ini model pedangnya. Betul ya, open prefab. Nah, ini model pedangnya. Ini bisa diganti kalau kamu pengen ganti ini. Tapi untuk sementara harus diduplikat dulu ya sebenarnya ya. Takutnya kalau nggak diduplikat ini hilang, Rek. Ini saya pakai 3D object, terus pakai yang namanya apa ya kira-kira. Oke, di sini di sini saya pakai box saja lah, nggak usah akeh-akeh. Klik kanan, 3D object, box, kube. Kotak itu kube di sini, bukan box, Rek. Tak kecilin aja lah pakai mana ini. Nah, ini pakai scale ya. Tak kecilin sesuai dengan ukuran tongkat lah ya. Ini tak ganti tongkat aja lah, kayak pedang kayu gitu. Saya lelekan aja dulu ya, ini kan contoh. Tapi kalau kalian punya pedang sendiri tinggal masukkan aja pedangnya, Rek. Ini pakai tongkat aja lah dulu. Nah, simple aja lah ya. Kalau pengen tahu cara menggantikannya, swordnya itu digabus mas ya, dipasukan sudah diduplikat. Kalau duplikat no problem. Tinggal pedang itu masukkan ke dalam weapon modelnya. Nah, wes secara otomatis ceng lo tadi secara otomatis gampang, bisa lah ya, easy ini. Nah, sekarang attack ya. Nah, bagaimana caranya? Ternyata kan cuma draw weapon ini ya kan, cuma draw, cuma narik, belum bisa nyerang gitu. Nah, bagaimana caranya bisa menyerang? Tinggal klik kanan pada player, pilih game creator, pilih trigger, kasih aja misalkan ini serangan atau serang ya. Terus startnya jangan on start, beda, tapi pakai input. Nah, pilih yang namanya input, terus on key down atau on mouse down. Like mouse itu pakai mouse, kalau key itu pakai tombol di keyboard. Mouse left ya, mouse button left, pilih action. Nah, actionnya diganti input serang. Nah, tinggal actionnya itu namanya kalau nggak salah di melee ada yang namanya input melee attack. Nah, udah, basikan karakternya adalah player, key-nya A, biarkan A itu. A itu karena combo ya. Sudah, kalau kamu play jadi nyerang itu sudah secara otomatis sih. Kombonya itu berdasarkan tadi yang ada di dalam pedang. Di dalam pedang kan sudah ada tuh. Mesti adi lo, strat lo, mesti adi rek. Sewa. Beres. Begitu ya, monggo bisa dilanjutkan untuk yang lain.